Selamat siang Bu Devi. Selamat siang Ibu Hoki. Ya, apa kabarnya hari ini? Kabar baik Bu. Bagaimana dengan Ibu? Kayaknya tambah sehat Bu ya? Iya, alhamdulillah tambah sehat. Gimana suasananya hari ini? Hari ini sudah terasa panas Bu. Cuacanya panas hari ini di tempat saya. Panas ya? Iya Bu. Iya. Oke, baiklah Ibu Devi. Kita nanti akan melakukan proses coaching ya. Jadi di sini nanti saya sebagai observer ya. Sebelum melakukan proses coaching, mungkin kita akan melakukan praobservasi ya Bu ya. Jadi pada kegiatan ini kita akan sharing tentang rubrik penilaiannya dulu ya. Jadi nanti saya sebagai observasi akan melihat dari rubrik penilaian itu apakah nanti sudah berjalan sesuai dengan alur tirta, apakah sudah menggunakan pertanyaan yang berbobot, terus apakah sudah sesuai dengan prinsip coaching yang kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Seperti itu ya Bu ya. Baik Bu. Oke, sebelumnya mungkin saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Jadi baik Bu, menurut Ibu nanti pada kegiatan coaching, kompetensi coaching mana yang ingin Ibu kembangkan? Kalau menurut saya Bu, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi ketiganya itu sebenarnya ya Bu ya perlu dikembangkan ya. Oke, untuk selanjutnya Bu, menurut Ibu bagaimana kompetensi mana yang ingin dikembangkan lagi lebih spesifik dari 3 kompetensi tadi? Menurut saya Bu, kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot tadi Bu. Oke, 2 jadi mendengarkan aktif dengan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Iya Bu. Oke, untuk yang terakhir nih, nah indikator apa untuk mencapai indikator ketercapaian tujuan yang ingin Ibu capai sebagai coach itu apa? Sebagai coach pada coaching kali ini, saya ingin supaya coach saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dari permasalahannya itu sendiri Bu. Oh, jadi itu nanti ya Bu ya yang indikator ketercapaiannya. Oke, baiklah kalau begitu Bu, kita bisa mulai proses coachingnya. Semoga berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan ya Bu ya. Nanti dengan Ibu Fitri sebagai coachingnya ya Bu ya. Ya Bu. Silahkan Bu, silahkan untuk coaching dengan Ibu Fitri. Baik Ibu Hoki, terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Langsung saja, selamat pagi Bu Fitri. Selamat pagi Bu Devia. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Bu, bersemangat selalu. Wah, oke, sehat bersama keluarga ya tentunya Bu. Insya Allah. Baik, pertama saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan Ibu Fitri. Bersyukur karena pada hari ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa berbagi bersama ya Bu ya. Iya Bu. Mungkin langsung saja dari Ibu Fitri, ada yang mau disampaikan terkait topik perbincangan kita hari ini sehingga nanti kita bisa bersama-sama mewujudkan apa yang jadi tujuan kita ini dan juga dicapai impian yang kembangkan selama. Oke, terima kasih Bu Devi. Oke Bu ya. Iya. Oke, baik Bu. Saya bisa. Halo. Saya bisa diulang lagi Bu karena kurang karena suara Bu Fitri kurang Ya, oke Bu Devia, di sini saya ingin curhat Bu, sedikit curhat ya Bu ya. Jadi kebetulan di sekolah saya
saya itu selain guru olahraga, saya juga koordinator olahraga, Bu. Jadi untuk beberapa event atau pertandingan, jadi saya ada beberapa yang memang saya latih secara langsung anak-anak. Jadi jika ada event-event tertentu atau lomba-lomba yang membutuhkan latihan ekstra, itu saya merasa jadi waktu saya bersama keluarga anak-anak saya itu sangat kurang loh, Bu. Kan anak kan masih kecil-kecil juga ya, ada yang 4,5 tahun, 7 tahun, 10 tahun masih SD ya. Saya pulang sekolah itu, sekolah saya saja pulangnya sekitar jam 4 kita sore. Nah, jika ada event perlombaan atau pertandingan, otomatis saya pulangnya lebih lama, bahkan sering saya sampai jam 6 kurang. Kenapa? Karena saya ngelatih itu anak-anaknya di luar jam pelajaran, pulang dari sekolah, jadi ada waktu ekstra kami latihan. Jadi otomatis waktu dengan anak-anak saya sendiri pun berkurang. Ini kadang saya merasa sedih juga ya, Bu ya. Full bersama anak orang, tetapi dengan anak sendiri rasanya sangat berkurang. Jadi otomatis kan kadang kinerja kita untuk melatih kadang bisa menurun juga. Padahal kita pengen anak-anak ini menang pada ajang perlombaan atau pertandingan. Tapi kadang perasaan kalau tidak full kita ada di situ, rasanya kayak kurang maksimal. Jadi saya merasa sangat terkendala dengan pembagian waktu bersama anak-anak saya, Bu, kalau saya melatih, memberikan bimbingan ekstra terhadap anak-anak didik begitu. Oke, luar biasa sekali, Bu ya. Baik, di sini saya bisa menangkap dengan jelas bahwa sesuai dengan topik yang Ibu pilih itu, Ibu itu sudah menjadi seseorang yang luar biasa menurut saya. Sangat mulia sekali ya, karena apa? Karena yang dibahas di sini adalah tentang bagaimana cara kita membagi waktu, Bu ya, antara kegiatan di sekolah dengan kegiatan di rumah sangat padat. Jadi membuat Ibu itu sedikit susah, Bu ya, membaginya itu. Kadang-kadang ingin bersama keluarga di rumah, tetapi lebih banyak waktu yang diperlukan di sekolah ya. Oke, terkait hal ini, Bu, apa sih yang menjadi tujuan Bu Fitri untuk menyesuaikan jadwal di sekolah dan di rumah itu? Dengan kegiatan saya yang full, saya inginnya walaupun saya masih memberikan bimbingan terhadap siswa peserta didik, saya ingin anak saya juga tetap mendapat perhatian yang sama. Jadi mereka tidak merasa dikesampingkan. Jangan sampai ini bundanya ngelatih, tapi kami nggak ada waktu, bunda nggak sempat lagi bermain sama kita loh. Anak-anak kan suka begitu ya, namanya anak kecil dia lebih kritis. Iya, bunda setiap hari sama kakak terus di sekolah melatih kakak terus, bunda lebih sayang sama kakak. Dia begitu manggil anak-anak. Siswa saya begitu dia manggilnya. Sedangkan dengan kami nggak mau main gini, pulangnya udah sore. Kalau pulang udah kecapean terus nanti nggak mau main lagi. Jadi mereka sedikit protes anak-anak saya sebenarnya. Padahal kan tujuan kita enggak ya, kita ingin di satu sisi ingin anak didik kita berprestasi, di satu sisi kita ingin bersama dengan anak-anak kita seperti itu, bukannya enggak ikhlas dalam menjalankan dua kegiatan itu, tetapi kadang ada rasa sedih juga dengan pernyataan anak-anak sendiri begitu, Ibu. Jadi saya ingin dua kegiatan ini tetap berjalan seiring, siswa tetap dapat bimbingan, anak-anak saya juga tetap saya bisa membersamai mereka di kegiatannya. Inginnya seperti itu, Ibu. Iya, Bu, benar sekali, Bu ya. Jadi paham, Bu ya, karena kita sama-sama perempuan, Bu ya. Di mana selain tugas kita yang utama itu sebenarnya sebagai ibu rumah tangga atau sebagai seorang guru. Nah, itu perlu kita benar-benar memahaminya itu, Bu ya. Kalau menurut saya juga dua-duanya itu penting ya. Jadi dua-duanya itu sekolah juga tanggung jawab kita. Kita sudah merasa memiliki tanggung jawab. Kalau kita nggak datang, nggak tepat waktu, apalagi nggak sekolah sehari saja, itu rasanya di hati kita itu gelisah, Bu ya kan? Begitu juga dengan anak di rumah. Anak di rumah juga tugas dan tanggung jawab kita, ya kan? Kadang-kadang kalau kita sampai tidak ada waktu di rumah itu memang sedih, Bu ya, ketika pulang sekolah kita melihat mereka sudah dalam keadaan tidur. Ya Tuhan, rasanya ya, Bu ya. Iya, Ibu. Oke, Bu.
Bagaimana Bu, sekarang ya bagaimana Ibu bisa biasanya itu mengatur jadwal aktivitas Ibu yang penuh ya, baik itu di sekolah ataupun di rumah. Cara menjaga keseimbangannya itu bagaimana menurut Ibu? Dengan seabrek kegiatan itu Ibu ya, karena kebetulan di sekolah saya memang lumayan sering untuk kegiatan olahraga tuh lumayan sering mengikuti event-event tertentu. Dan alhamdulillah karena kita full dengan memberikan mereka latihan, banyak juga prestasi yang kita dapat. Nah, tapi untuk mengatasinya hal tersebut, saya berusaha juga agar anak-anak saya bisa bersama mereka. Jadi di beberapa kesempatan kalau saya latihannya setelah jam pelajaran selesai, sudah siswa semuanya sudah pulang, saya masih melatih. Itu anak-anak kadang saya teleponkan ke rumah, ya sudah suruh main ke sekolah Bunda aja. Walaupun saya tidak bermain bersama mereka, tetapi mereka masih ada depan mata saya. Saya masih bisa melatih peserta didik, tetapi anak-anak saya masih bermain di sekitaran saya. Kebetulan di sekolah saya lumayan luas ya, jadi mereka di sebelahnya itu ada TK juga. Jadi terkadang saya, ya udah kakak abang adek main di TK dulu, main ayunan. Bunda masih di sini kan masih kelihatan, masih bisa lihat, kita masih terjangkau kan. Ya Bunda lagi ngelihat kakak-kakak SMK dilatih, mereka juga malah nyoba-nyobain alat-alat yang dipakai. Jadi saya masih bisa ngelatih, anak-anak saya masih bisa saya lihat walaupun saya tidak bermain bersama mereka, tapi mereka merasa saya ada bersama mereka, begitu Bu. Salah satu cara yang memang sudah saya terapkan. Oke, jadi luar biasa sekali ya, di tengah-tengah kesibukan Ibu masih tetap bisa menjaga keseimbangan Bu ya. Keseimbangan antara membagi waktu di rumah dengan di sekolah. Bahkan sampai rela anaknya dibawa ke sekolah hanya untuk memastikan bahwa mereka itu baik-baik saja di depan kita Bu ya. Iya. Oke Bu, selanjutnya Bu, yang ingin saya tahu Ibu ya, apa strategi Ibu yang Ibu gunakan untuk mengelola waktu itu antara waktu di sekolah dengan waktu di rumah? Iya, dari beberapa hal tadi yang sudah saya lakukan, saya ke depannya itu punya rencana lagi. Ini saya buat planning A, planning B, planning C ya Ibu ya. Jadi kalaupun situasinya A tidak memungkinkan, mungkin bisa situasi B saya pakai. Jadi di sini selain saya terkadang anak-anak saya ajak ke sekolah di sore hari, setelah mereka selesai mengaji, ya biasanya kan ngajinya sore tuh. Tapi saya masih belum pulang, mereka sudah pulang ngaji pun saya masih belum pulang. Jadi kadang mereka yang saya ajak ke sekolah, saya sudah datang ke sekolah saya. Kemudian saya juga beberapa waktu terakhir ini, saya itu karena ada beberapa event lomba yang dalam waktu dekat, saya izin di sekolah, di kurikulum dengan kepala sekolah, saya ngambil 1 jam terakhir, itu untuk waktu latihan. Jadi masih 1 jam pelajaran terakhir, memang kita buat dispensasi untuk latihan. Jadi anak-anak didik saya, anak SMK, tidak pulang ke rumah tetap sesuai jam pulang mereka. Saya pun masih bisa pulang sesuai jam ngajar saya, sesuai jam selesai kita pulang. Jadi tidak lagi ngajak anak ke sekolah, jadi saya minta dispensasi dari sekolah 1 jam terakhir untuk latihan. Terkadang saya begitu. Kemudian ada juga saya beberapa, tapi ini belum pernah saya lakukan ya, tetapi rencana ke depan, karena tergantung peralatan yang tersedia di sekolah, karena alat kadang ada kita yang memadai, ada yang tidak ya Bu ya. Planning itu sudah lama sih, tapi belum saya laksanakan. Tapi insya Allah ke depan ada beberapa cabang yang memang butuh latihan spesifik yang lebih intens. Saya menitipkan anak-anak tadi, atlet-atlet saya tadi di Dispora, Ibu. Kebetulan beberapa ada rekan-rekan kita yang di Dispora ya. Jadi saya konsultasi dengan anak-anak didik, dengan orang tuanya. Jadi dalam beberapa waktu, misalkan dalam 2 kali seminggu, anak-anak tadi latihannya di Dispora bareng dengan KONI. Jadi di Stadion Kayu sana mereka latihan, jadi langsung ditangani profesional ahlinya. Kadang bersama saya dalam seminggu 2 kali bersama saya, 2 kalinya di Dispora. Rencana saya ke depannya begitu. Dan jika planning berikutnya lagi, ini yang masih kurang saya lakukan. Karena sama ini ada beberapa kendala faktor ya Bu ya. Anak-anak ini kadang nggak tahu ya, penilaian anak-anak kan berbeda-beda antara guru A, guru B, guru C. Jadi kebetulan di sekolah itu ada 3 guru olahraga sebenarnya. Tapi entah mengapa ya, mereka ini cenderung beberapa event, dan sudah banyak event sih, lebih nyaman kalau yang melatihnya saya begitu ya.
Tapi saya juga tekankan sama saja kok, guru A, guru B, kami ini sama-sama guru kalian, sama-sama guru olahraga di SMK 3. Jadi kedepannya nanti saya ingin juga melibatkan rekan juga yang lain, 2 lagi guru olahraga yang lain. Jadi kadang bersama saya, kalau misalkan saya waktunya ada kegiatan yang bertabrakan, jadwalnya tabrakan, yang minta guru olahraga yang 2 lagi, kan bisa gantian kami. Jadi emosional saya dengan guru olahraga lain, dengan anak-anak itu bisa bersatu juga. Jadi tidak hanya ya maunya sama Mem Fitri aja, biar nggak ada penilaian perbedaan bagi anak terhadap guru olahraga yang membimbing mereka. Jadi maunya begitu. Jadi saya punya beberapa planning ke depannya, yang ada beberapa dalam waktu dekat sudah saya jalankan, tapi untuk beberapa event olahraga cabang pertandingan berikutnya mungkin 2 planning tadi saya akan jalankan insya Allah dalam waktu terdekat. Begitu Ibu. Oke Bu Fitri, luar biasa sekali jawabannya ya. Jadi Ibu sudah mengupayakan kerjasama yang luar biasa ya, baik dari rekan sejawat, dari kepala sekolah tadi sudah meminta izin untuk jam terakhir diambil Bu Fitri dan diizinkan ya kan Bu. Kemudian sama Bu Fori. Jadi sudah benar-benar luar biasa sekali strategi Ibu Fitri ya yang Ibu lakukan di sekolah Ibu. Nah sekarang Bu, menurut Bu Fitri ya, di sekolah Bu Fitri itu menurut Ibu terkait hal ini, Ibu itu sudah berada pada skala penyesuaian waktu di sekolah itu dari rentang 1 sampai 10, Bu Fitri itu sudah berada di posisi berapa menurut Ibu? Kalau penilaian saya pribadi ya Ibu, 8,5. Saya berada di posisi 8,5 karena beberapa waktu saya juga kadang kita ada kegiatan yang mungkin tidak bisa kita tinggalkan ya Ibu ya. Mungkin di penilaian 8,5 menuju 9 saya sudah berada di rentang tersebut insya Allah. Oke Bu, benar-benar menjadi inspirasi bagi saya sendiri nih Bu, malahan Bu. Posisi 8,5 itu menurut saya sudah benar-benar mendekati sempurna Bu ya. Sudah berada di posisi yang nyaman kira-kira kalau menjadi peserta didiknya itu. Karena sudah mendapatkan seorang guru yang ada di posisi 8 itu luar biasa sekali Bu. Nah sekarang Bu, yang ingin saya ketahui lagi nih Bu, karena Bu Fitri ini orangnya benar-benar ya wajar lah kalau siswa itu memilih Bu Fitri, karena dari cara Bu Fitri itu berbicara itu benar-benar bisa membuka diri akhirnya siswa itu Bu, bisa menerima Ibu dengan sepenuh hati, maksudnya seperti. Nah sekarang Bu, bagaimana menurut Ibu ya, Ibu itu menentukan prioritas antara tugas sekolah dengan kegiatan di rumah dalam hal menyusun jadwal? Untuk sebagai seorang guru kita harus 100% full menjadi seorang guru. Begitu juga dengan sebagai orang tua, kita pun juga harus full 100% menjadi orang tua. Tetapi terkadang mungkin ada beberapa kali kesenjangan antara guru dan orang tua. Misalkan kendala, misalkan anak kita lagi ada pada situasi hal yang tidak inginkan, misalnya mereka lagi sakit atau apa, butuh pasien, otomatis kita kan akan meninggalkan tanggung jawab kita sebagai guru di sekolah untuk menemani anak. Begitu juga dengan beberapa kali kita mungkin ada event yang perlu mendampingi peserta didik kita berlomba atau yang kemana. Seperti beberapa waktu yang lalu saya meninggalkan anak saya selama 1 minggu untuk mengikuti satu event. Ini kan kadang terjadi kesenjangan, tetapi Bu, dengan demikian kita kan dengan memberikan pengertian terhadap anak maupun terhadap pendidik juga, insya Allah mereka bisa menerima. Makanya tadi beberapa hal saya melakukan variasi-variasi ya, kalau tidak saya yang di rumah, mungkin mereka yang mendampingi. Jadi begitu saja Bu untuk pengaturan jadwalnya. Karena terkadang untuk olahraga ini kita menyesuaikan dengan event Bu. Kalau ada event otomatis kita full di sekolah. Jadi ya sudah anak-anak yang kita boyong seperti itu Bu. Tapi kalau untuk sepanjang perjalanan ini kan event tidak selalu ada ya Bu ya, tapi memang sering tapi tidak selalu ada. Dan sebisa mungkin semaksimal mungkin jadwalnya sudah kita tentukan. Paling mengatur jadwal latihan, nanti kita sesuaikan dengan kegiatan anak-anak di rumah. Begitu saja Ibu. Oke Bu, benar-benar super Ibu Fitri ini ya. Berarti Ibu ini sudah bisa ya, sudah bisa menentukan bagaimana
memprioritaskan yang utama itu apa. Yang utama yang diutamakan berarti yang lebih penting dulu. Kalau kira-kira kegiatan di sekolah itu lebih penting, berarti diberikan pengertian untuk keluarga, untuk anak-anak yang di rumah, Bu ya. Itu benar-benar luar biasa. Karena apa? Karena dibutuhkan kerjasama yang baik itu ya, tentunya dengan anak, dengan suami, ya kan Bu? Benar, Kalau masing-masing, iya. Kalau suami dan anak belum bisa memahami posisi kita, mungkin akan susah juga ya Ibu menjalaninya. Nah, tapi karena adanya kerjasama Ibu di rumah, di sekolah, jadi kegiatan yang Ibu lakukan itu sepertinya santai Bu ya. Setiap hari dilakukan itu sudah menunjukkan benar-benar luar biasa Ibu sekali ya. Untuk berikutnya Bu, menurut saya Ibu ini sudah luar biasa. Pokoknya tidak ada lagi kata-kata yang bisa saya ucapkan karena iya, pernyataan dengar cerita Ibu itu justru membuat saya itu terinspirasi. Bagaimana sih ibunya membayangkan 3 orang anak di rumah, kemudian masih mengajar full sampai jam 4, kadang sampai jam 6 sore. Jadi akhirnya istirahat kan seperti itu. Tapi visinya dengan luar biasa sekali. Nah, selanjutnya Bu, yang ingin saya tanyakan dari percakapan kita kali ini, apa sih yang Ibu Fitri dapatkan kira-kira Bu? Jadi Bu, sepanjang saya berbicara dengan Ibu, ngobrol dengan Ibu, saya sedikit Ibu menjadi lebih lega ya Bu. Kadang unek-unek itu kalau kita tidak berbicara kepada orang yang tepat, pada saat respon mereka seolah tidak mengerti posisi kita, rasanya kayak makjlub gimana gitu ya. Oh ya kamu ego begini, tapi di sini selama saya bercerita dengan Ibu, alhamdulillah sebenarnya saya bercerita kepada orang yang tepat, mengerti posisi sebagai seorang guru dan sebagai seorang ibu terutama ya. Jadi alhamdulillah saya menjadi lega Ibu. Saya berharap kedepannya saya bisa melakukan yang terbaik juga bagi perkembangan peserta didik maupun anak saya sendiri di rumah. Begitu Ibu, terima kasih. Baik Ibu, iya. Jadi benar-benar perbincangan ini selain solusi itu bukan saya yang memberikan, tapi Ibu itu sebenarnya sudah menemukan solusi itu, dan Ibu itu sudah luar biasa sekali. Bu, terima kasih ya sudah mau berbagi bersama tentang permasalahan Ibu, dan menurut saya Ibu itu sudah bisa menemukan solusinya itu loh Bu. Itu yang paling penting ya. Jadi dari kegiatan sekolah, kegiatan di rumah, Ibu bisa menyesuaikan, bukan membuat jadwal tetapi menyesuaikan keadaan Bu ya. Menyesuaikan keadaan. Bu. Karena itu saya yakin sekali bahwa Ibu Fitri ini adalah sosok guru yang sangat kreatif, yang bertanggung jawab tentunya terhadap waktu Bu ya. Terima kasih. Oke Bu. Iya, terima kasih Ibu Fitri sudah mau berbagi. Semoga di lain kesempatan kita bisa melanjutkan perbincangan kita ini tentunya dengan hal-hal yang lebih menarik, yang lebih positif lagi. Ya Bu ya. Terima kasih sudah mendengarkan curhatan saya. Oke Bu. Selanjutnya mari kita semua. Iya Bu, mari kita akhiri perbincangan kita ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas Bu Fitri. Selamat pagi Bu, terima kasih. Ya, nah, Bu Devia. Ya Bu. Oke, nah, alhamdulillah tadi sudah selesai melakukan percakapan coaching ya dengan Ibu Fitri ya. Untuk tahapan selanjutnya mungkin saya akan melakukan pasca observasi. Jadi di sini nanti apa yang sudah kita lakukan tadi, yang Ibu Devi lakukan lagi ya. Mungkin dari kegiatan coaching tadi, apa saja yang Ibu Devi dapatkan saat melakukan kegiatan coaching tadi? Di kegiatan coaching, ya, di kegiatan coaching yang lakukan tadi bersama dengan Ibu Fitri, menurut saya ini Bu ya, itu sudah menunjukkan alur tirta. Kemudian saya juga bisa bukan membantu tapi
gimana bahasanya Bu? Menggiring gimana? Bu sebagai itu bisa menemukan solusinya sendiri. Luar biasa sekali coaching hari ini saya. Iya, memang tadi itu seperti kemitraan ya Bu ya, udah Iya, melakukan kemitraan, membuat kesetaraannya, udah Ibu lakukan begitu ya Bu ya. Terus selanjutnya bagaimana menurut Ibu, Ibu menilai diri sendiri, performa Ibu pada tadi itu kan pengennya itu kehadiran penuh, pertanyaan berbobot yang ingin digali waktu kita pasca tadi. Gimana menurut Ibu? Apakah sudah dilakukan? Ya, menurut saya sudah berupaya untuk melakukan itu, Bu. Memberikan pertanyaan berbobot, mendengarkan apa yang disampaikan oleh ya tadi, dan yang paling penting menurut saya coach saya itu bisa menemukan solusinya. Iya, karena tadi ketercapaiannya indikatornya itu ya Bu ya. Udah menemukan solusinya sendiri. Iya, begitu. Mungkin dari pengamatan saya ingin menyampaikan hasil pengamatan saya tadi itu ya Bu ya. Dari pengamatan saya, memang Ibu sudah melakukan alur tirta dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab itu sudah dilakukan sehingga coachnya bisa menemukan masalahnya sendiri. Terus tentang kemitraan, Ibu juga sudah melakukan. Jadi Ibu Fitri seolah-olah tidak merasa seperti guru dengan murid atau gimana. Jadi seperti teman sedang curhat seperti itu. Dari curhatan tadi ternyata bisa menemukan solusinya sendiri seperti itu. Memang kuncinya juga luar biasa dari cerita tadi, apalagi penilaiannya aja udah 8,5, itu luar biasa sekali ya Bu ya. Oke, mungkin yang terakhir ya Bu ya. Tadi udah Ibu laksanakan semuanya, Ibu sudah menggali potensi yang ada pada kucinya. Yang terakhir nih, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah kegiatan coaching hari ini? Oke Bu, setelah kegiatan coaching hari ini, saya ingin lebih menggali informasi yang lebih banyak lagi Bu ya, tentunya mencari referensi-referensi yang bisa membantu saya untuk lebih baik dalam memberikan pertanyaan itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu aja Bu. Oke ya, jadi untuk proses coaching hari ini luar biasa ya Bu ya. Ya, oke, jadi mungkin untuk hari ini sekian dulu ya Bu ya. Kegiatan coaching hari ini ya. Mungkin sampai jumpa di lain waktu. Ya, saya akhiri. Selamat siang ya Bu ya. Selamat siang Ibu Hoki, sehat selalu Bu. Iya, terima kasih.